dengan mendapatkan pengetahuan tentang terjemah Quran. Nah, itu yang ingin saya share, terutama kepada teman-teman yang background-nya juga sekolah sekuler, yang profesional, dan sebagainya, sehingga kita sama-sama bisa menikmati dengan cara kita masing-masing. Ya. Ada tampilan, Mas Agung? Nggak, Ya. atau nggak ada? Ada. Atau saya ngomong langsung aja? Saya share ya. Ya, ya. Nah, ini judul ngobrol dengan Al-Quran ini diambilkan oleh Mas Agung ya. Kita ngobrol itu tentunya kepada yang kita senangi. Kita tidak akan ngobrol lama-lama dengan musuh kita ya. Dan kita ngobrol dengan makna yang sama-sama kita pahami. Ya. Al-Quran adalah manual kehidupan yang berisi do's and don'ts-nya hidup ini gitu. Nah, bagaimana kita mau memahami do's and don'ts-nya seandainya kita tidak memahami bahasanya. Ya. Kedua, saya merasa terbantu pada saat sholat khusyuk, ya, berusaha khusyuk untuk sholat, ya, karena sholat itu benteng lahir batin. Ya. Membaca bacaan sholat dari otak kiri itu beda dengan dari otak kanan. Saya ambil contoh simpel saja. Umumnya kita membaca itu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah mulut kita selesai bicara, baru otak kita berputar, menerjemahkannya. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, ini masih terjemah gelondongan. Akan sangat berbeda kualitas sholat kita kalau kita mengatakan iya, begitu iya hati ini udah bicara. Hanya, iya kah, hanya kepadamu. Ya. Tentunya kualitas sholat kita akan membaik. Nah, nomor 3 tentunya udah kita katakan tadi, kita harus ngobrol dengan paham makna. Lanjut, Mas. Ya, di atas 50 tahun, tadi saya sudah bahas, CEO yang sibuk, non-santri. Next. Lalu kenapa terjemah Quran mudah? Kenapa materi ini? Ya, mungkin saya bisa mengatakan sebentar bahwa bagi sebagian teman-teman yang punya minat, ya, ini pasti akan mudah. Ya. Yang benar aja, benar mudah. Mungkin tidak mudah juga, tapi saya rasanya bisa menjamin, ya, karena ini muncul dari seorang yang bukan ahlinya, ya, ini pasti atau insya Allah lebih mudah dari materi-materi lain, gitu ya. Kedua, ini minimalis, ya. Kita tidak kasih banyak-banyak, kita kasih pokok-pokoknya saja berdasarkan prinsip Pareto, sangat selektif, ya. Jadi tidak membingungkan dengan hal-hal yang tidak terlalu urgent untuk diberikan pada saat awal. Namun, walaupun minimalis, materi ini cukup menyeluruh. Artinya, kalau metodenya kepegang, ya, maka itu bisa diaplikasikan dalam seluruh konteks Al-Quran. Ya. Setidak-tidaknya saya bisa mengatakan 80% apa yang ada di Quran sudah tercover dalam teori-teori kita. Ya. Berikutnya, jika minat ada, dan dengan 157 saudara-saudara kita yang ada di sini sekarang, ya, sudah menunjukkan minat, alhamdulillah, ketemu metode yang cukup simpel, misalnya, cukup sederhana, insya Allah akan membuat menjadi mandiri. Ya. Pengertian mandiri ini adalah kami sebetulnya sangat mendorong untuk self-study. Ya. Kami tidak punya resources untuk mendampingi terus-terusan, seperti waktu dulu kita mengaji Quran, waktu kita lebih muda dulu tiap minggu ketemu ustadz, tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi kita ingin memberikan semuanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk Bapak Ibu sekalian bisa studi secara mandiri. Baik, Mas Agung. Nah, ini mungkin pertama kita mulai dengan melihat videonya tentang komponen ayat Al-Quran. Ya. Silakan. Komponen ayat Al-Quran. Dua komponen besar, pertama adalah huruf bermakna, ya, dan yang kedua adalah kata. Huruf bermakna
sebagaimana penyebutannya adalah huruf yang mempunyai makna khusus. Contoh, wa, ya, itu artinya dan, min artinya dari, illa artinya melainkan. Ya. Ini semua untuk lengkapnya bisa dilihat di tabel huruf bermakna. Sementara kata, komponennya ada 3, ya. Yang utama tentunya adalah akar kata, di tengahnya ada sisipan, kemudian ciri kata. Ya. Akar kata umumnya terdiri dari 3 huruf. Contohnya abada, alama. Ya. Sementara ciri, ya, alatnya coba dilihat di matriks ciri, ya, di matriks ciri. Ciri kata ada 3 kelompok besar. Pertama adalah isim, ya, atau kata benda, jamak, yaitu menjamakkan, dan kemudian adalah fi'il atau kata kerja. Ya. Contoh isim, ya. Kalau di depan sebuah kata ada al, maka dia pasti kata benda. Ya. Contoh jamak, kalau berakhiran una, ya, seperti ya'lamuna, maka pelakunya atau objeknya adalah jamak. Ya. Fi'il, ya, fi'il atau kata kerja terbagi 3 besar lagi, yaitu madi, amar, dan mudhari. Ya. Madi, amar, dan mudhari. Ya. Madi, ya, cirinya ada di belakang akar kata. Ya. Contoh ta di sini. Abad ta. Ya, artinya engkau telah beribadah. Ya. Amar nanti kita bahas khusus. Mudhari cirinya ada di depan. Ya. Contoh di sini tak. Ya. Ta'lamu, ya, engkau mengetahui. Ya. Jadi kita lihat lagi, saya ulang, alat-alatnya adalah tabel huruf bermakna untuk menguasai huruf bermakna. Ada matriks ciri untuk menguasai ciri kata, dan untuk menguasai akar kata diperlukan kamus. Nah, jadi ini overview-nya semua ya. Ya. Mungkin poin yang paling penting ditangkap di sini adalah ada kata, ada huruf bermakna. Ya. Ada kata, ada huruf bermakna. Ya. Apa bedanya kata dengan huruf bermakna? Nanti kita akan jelaskan lagi di belakang. Tetapi intinya adalah huruf bermakna itu, ya, huruf bermakna adalah bersifat baku, ya, bersifat statis. Ya. Contoh kan tadi ada wa, ada min, ada illa. Ya. Wa itu artinya dan. Kalau dikasih wi, kasroh di bawah, jadi wi, ya, nggak ada makna apa-apa dia. Ya. Min juga begitu. Ya. Min dikasih u menjadi mun, nggak ada makna apa-apa. Ya. Huruf bermakna, dia baku. Ya. Formatnya baku. Susunan hurufnya baku, ya, dan tanda bacanya baku. Ya. Atau misalnya bismillah, ada bi di depan. Bismillah. Dikasih a jadi ba, basmalah, mungkin masih bisa difahami oleh kita ya. Tapi pada dasarnya bi itu adalah statis. Ya. Sementara kata yang kita definisikan sebagai kata, ini bahasa TQM ya, yang lebih fasih, mohon maaf ya. Mungkin ada istilah-istilah yang kita invent sendiri ya. Sedangkan kata itu sifatnya dinamis. Ya. Kalau huruf bermakna tadi statis, kata dinamis. Ya. Kata penuh variasi. Ya. Baik dalam konteksnya, ya, konteksnya itu adalah
dia sebagai isim atau sebagai fiil, ya, sebagai kata benda atau sebagai kata kerja, ya, itu dinamis. Ya. Dalam pengertian formatnya, susunan huruf dan tanda bacanya, kata juga dinamis. Ya. Sehingga fokus kita sebetulnya adalah memproses kata. Memproses kata. Maaf kalau saya ulang-ulang, ya, bukan seperti ngajaran maksud mengecilkan, tapi karena ini teknis, jadi mungkin memang harus diulang-ulang, ya. Kata, ya, untuk kita proses. Kalau huruf bermakna untuk dihafalkan dari tabel huruf bermakna. Sebelum sesi berikutnya, ya, nanti Mas Agung akan mendistribusikan tabel huruf bermakna, ya, untuk bisa dilihat bersama-sama. Ada pertanyaan? Belum ada teks atau apa pertanyaan? Di kolom chat belum ada ya. Mungkin ada Pak pembahasnya mau menanyakan sesuatu. Ya. Kalau Pak gitu, Erlangganya. Huh? Jadi sekali lagi. Ada yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat ya sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Oke, saya sekali lagi ya. Kalau ada yang harus diingat dari slide ini, jangan pernah lupa adalah bahwa komponen ayat Al-Quran terdiri dari huruf bermakna dan kata. Ya. Nanti video berikutnya kita akan membahas kata. Ya. Karena seperti saya katakan, huruf bermakna dihafal saja, hafal mati. Ya. Kata yang akan kita proses. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin saya mau nyampaikan bahwa huruf bermakna ini kita bisa indikasikan dengan kalau kita melihat sebuah kata, ya, yang hurufnya maksimal 3, ada kemungkinan dia huruf bermakna. Ya. Kalau kurang dari 3, dia pasti huruf bermakna. Ya. Jadi kalau 2 huruf, 1 huruf itu pasti huruf bermakna. Ya. Kalau 3 mungkin, ya, huruf bermakna mungkin juga adalah akar kata. Ya. Oke. Cigu, ini ada yang bertanya ini. Ya, silakan. Iya, boleh tanya nggak? Agus ya. Ya, Iya, silakan. lewat chat, Bu. Nanti lewat chat. kami bacakan. Dari Pak Agus, mengapa kata harus diproses? Nah, terus dari satu-satu atau ya itu Cigu. Ya, Pak Agus dulu ya. Ya, mengapa kata harus diproses? Ya. Karena kalau kita belajar bahasa apapun, kita mengenal 2 hal. Pertama adalah tata bahasanya, grammarnya harus kita kuasai. Kedua adalah vocab. Ya. Vocabnya harus kita koleksi. Nah, vocab daripada bahasa Arab itu atau bahasa Quran, tepatnya di sini, tersembunyi di dalam kata. Ya. Nanti kita akan kasih lihat di video berikutnya ya, detailnya ya. Sehingga kata tersebut masih harus kita proses. Ya, karena kalau huruf bermakna dia sudah baku. Kalau kata masih terdiri dari 2 komponen. Nanti kita, nah kalau di sini kelihatan sebetulnya ya, kata terdiri dari akar, sisipan, dan ciri. Ya. Maka kita harus memprosesnya lagi. Ya. Memprosesnya tujuannya apa? Ya. Tujuan daripada memproses adalah mendapatkan akarnya. Ya.
Salah satu cara yang umum bagaimana kita mendapatkan akar, kita lihat di sini di sebelah kiri screen kita tulisan akar, ya. Akar itulah objektif kita, ya. Akar yang 3 huruf, ya. Akar 3 huruf itu cara termudah untuk mendapatkannya adalah dengan memenggal sisipan dan ciri, ya. Memenggal sisipan dan ciri. Oke, moderator mau membacakan pertanyaan berikutnya atau kita lanjut, saya ikut. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Erlangga, apa arti madi dan mudori? Madi dan mudori itu terkait dengan tenses, ya, dengan masa lalu dan masa depan. Madi adalah past times, dan mudori adalah future time. Nanti kita bahas lebih jauh lagi belakangan. Ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti Suroso. Apakah huruf bermakna sama dengan kata sambung? Sama dengan? Kata sambung. Ya. Bisa bermacam-macam ini ya, interpretasi ya. Ada yang bilang kata sambung, ada yang bilang kata apa lagi itu ya, macam-macam lah ya. Tapi kira-kira definisinya dulu yang perlu dipegang. Ya. Definisinya bahwa huruf bermakna itu bukan benda dan bukan kata kerja. Ya. Bukan isim dan bukan fi'il. Ya. Jadi huruf bermakna itu contoh dalam bahasa Indonesia adalah dan. Ya. Dan bukan kata kerja, bukan kata benda. Ya. Apalagi itu ya. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya itu bukan kata benda, bukan kata kerja. Ya. Melainkan bukan kata benda, bukan kata kerja. Ya. Sementara kata, ya, kata itu terdiri dari konteksnya ada 2, bisa kata kerja, bisa kata benda. Huruf bermakna bukan kata kerja, bukan kata benda. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Cik Guara, dari Pak Yudi. Berapa banyak huruf bermakna yang dihafal? Nah, ini udah masalah hafalan nih ya. Perlu memberikan motivasi di sini nih. Kata di dalam Al-Quran itu saya nggak hafal berapa, tapi di atas 7.000. Ya. 7.700 berapa, kalau nggak salah. Ya. Lalu bagaimana kita menghafal 7.700 lebih itu? Ya. Alhamdulillah, 30%-nya itu bisa dikategorikan huruf bermakna atau yang sejenis dengan huruf bermakna. Ya, 30% dari 7.000 itu terrepresentasikan di dalam kira-kira 50-60 kata. Ya, cukup banyak gitu. Jadi nggak sulit bagi kita menghafalkan 60 kata. Ya. Berikutnya mungkin saya mesti tambahkan, ya, kalau gitu bagaimana, seberapa banyak yang harus kita hafal supaya kita nyaman, Pak Riawan? Ya. Saya mengatakan 250 saja, kita sudah akan merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Ya. Bandingkan dengan bahasa apapun, Inggris, Cina, Arab, ya, yang syarat untuk fluensi itu adalah 1000 kata minimal. Ya. Ini cuma 250. 250 kurang huruf bermakna 50 tadi, tinggal 200. 200-nya, saya berani jamin 50%-nya kita sudah tahu. Cuman kadang-kadang kita nggak nyambung. Ya. Ya, kita ini kan saja contoh sabar, ya, kitab, ya, asmaul husna, ya, apalagi syahadah, ya, banyak sekali. Ya. Jadi secara roughly, ya, yang wajib kita betul-betul hafal dari nol itu ya huruf bermakna sama yang 100 itu tadi, yang 100 yang kita tidak familiar. Jadi mungkin ini bisa sedikit lebih memotivasi kita bahwa tidak sesusah yang dibayangkan. Karena kita tidak belajar bahasa Arab nih. Kita ngomong bahasa Al-Quran. Ya. Dan bahasa Al-Quran
tentunya jauh lebih susah daripada Arab conversation. Bahasa Al-Quran sudah tertulis, tinggal kita bedah. Demikian Pak Agung. Baik Pak Ciguara, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Iya, silakan. Sebelumnya saya antar dulu ya. Ya. Di sini kita bicara tentang komponen ayat Al-Quran. Ada kata, ada huruf bermakna. Ya. Di video berikutnya kita masuk menuju kata. Ya. Kata dan komponen utamanya. Ya, mungkin ada pengulangan dengan slide ini, tapi nggak apa-apa ya, supaya betul-betul nancep di kepala kita. Gitu. Ya, silakan Mas. Next. Ya. Komponen sebuah kata itu cuma dua ya. Komponen utama sebuah kata, yaitu akar dan ciri. Ya. Akar adalah intinya, ya. Akar adalah yang memberikan vocab, ya. Akar adalah yang kita cari. Ya. Ciri yang ada di depan dan atau di belakang memberikan konteks. Ya. Ciri mengisimkan, ya, atau memfiilkan. Mengisimkan artinya menjadikan akar itu, memberikan konteks kata benda kepada akar. Memfiilkan artinya memberikan konteks kata kerja kepada akar. Ya. Akar itu selalu 3 huruf. Ya. Seperti saya katakan tadi, ciri adalah pancingnya, ciri adalah modal kita, dan akar adalah yang kita cari. Ya. Ciri kita hafalkan, ya. Akar kita temukan dengan menggunakan kamus. Ya. Ini contoh ya, falaha ya, akar falaha. Jika diberi ciri alma di depannya, ya, dia menjadi isim atau kata benda. Ya. Alma di depan atau kawin di belakang. Kawin ini singkatan dari kasroh dan tanwin. Ya. Kalau falaha ini diberi tanda kasroh, ya, diakhiri dengan i, tanda baca i, atau diakhiri dengan tanwin, falahi, falahun, falahan, falahin, ya, maka dia menjadi kata benda. Kalau dikasih al-falah, ya, sebuah kata benda. Bisa juga menjadi muflih, ya, orang yang menang atau pemenang. Tetapi jika ciri yang diberikan adalah tu di depan, misalnya ya, tuflihu, ya, maka dia menjadi kata kerja. Tuflihu, kamu menang, ya. Dikasih tu di depan, dikasih una di belakang. Tuflihuna, kalian pemenang. Ya. Kalau dikasih na di belakang, falahna, kami menang atau kami menang, ya, menjadi kata kerja, ya. Jadi ciri memberikan konteks kepada akar, apakah dia kata benda ataukah kata kerja. Ini penting ya. Ini penting karena kalau kita tahu ini kata benda, kita akan menerjemah dalam konteks kata benda. Kalau kita tahu ini kata kerja, kita akan menerjemah dalam konteks kata kerja. Ya. Ini tadi ya, terjemahnya ya, contoh terjemahnya ya. Terjemah isim ya. Misalnya di sini ciri alif lam atau ciri mim ya, atau ciri kawin di belakang. Diterjemah sebagai yang atau orang yang. Ya. Ciri kata kerja di bawah. Tu artinya kamu, na di belakang artinya kami. Ya. Jadi ciri kata kerja diterjemah dalam bentuk kamerad, kata ganti kamerad. Kamerad adalah kami, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Kami, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Ya. Terima kasih.
Baik. Apa di materi ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau Ciguara ingin menjelaskan? Ya, kalau dilihat di video sebelumnya, komponen kata itu ada 3 sebetulnya, yaitu akar katanya, yang menjadi intinya, yang menjadi core-nya, yang selalu terdiri dari 3 huruf. Nah, ini tanda kutip ya. Kalau saya mengatakan selalu 3 huruf, itu bukan mutlak. Ya. Tetapi seperti saya katakan, kita ini fokus ya. Jadi kalau memang 98% akar kata itu 3 huruf, nggak usah kita bahas dulu bahwa akar kata ada yang 4 huruf dan sebagainya. Ya. Umumnya adalah 3 huruf. Ya. Nah, kalau di video sebelumnya, ada satu komponen yang hilang, namanya sisipan. Ya. Tapi saya sengaja hilangkan dari sini, karena itu adalah tambahan saja, dan nanti kita akan mengalami contoh-contohnya di sesi-sesi berikutnya. Ya. Jadi di sini poin kita utama adalah tadi komponen ayat adalah kata dan huruf bermakna. Ya. Komponen kata adalah ciri dan akar. Ya. Komponen kata adalah ciri dan akar. Sekali lagi, yang kita cari objektifnya adalah menemukan akarnya. Kenapa? Karena akarnya adalah vocabnya. Akarnya adalah perbendaharaan kata yang harus kita koleksi. Sementara cirinya ada modalnya. Ya. Cirinya adalah sebagai modal, sebagai pancing untuk bisa mendapatkan akar. Ciri kira-kira ada 23 ciri yang pendek-pendek yang akan sangat mudah kita hafalkan nanti dengan metode, ada yang dengan lagu mungkin ya, ada dengan singkatan-singkatan yang mudah kita ingat. Ya. Nah ini juga contoh saya lihat, saya katakan di sini adalah ciri isim adalah alma kawin. Ya. Kalau orang yang ahli mengatakan Pak Riawan ini ngawur, tanwin itu tulisannya bukan begitu. Tanwin itu tulisannya tanwinun. Ya. Tapi buat saya itu tidak penting, kebenaran itu untuk saat ini. Yang penting adalah mudah bagi kita awam untuk mengingatnya. Ya. Jadi siapapun yang punya teman Alma atau bisa berimajinasi tentang seorang wanita bernama Alma, akan bisa mengingat Alma kawin. Ya. Alma kawin adalah ciri isim atau ciri benda. Mungkin sudah ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Saya rasa diulang aja sekali lagi. Diulang lagi ya. Oke. Ya. Karena basic sekali ini. Ya. Komponen sebuah kata itu cuma 2 ya. Komponen utama sebuah kata, yaitu akar dan ciri. Ya. Akar adalah intinya, ya. Akar adalah yang memberikan vocab, ya. Akar adalah yang kita cari. Ya. Ciri yang ada di depan dan atau di belakang memberikan konteks. Ciri mengisimkan, ya, atau memfiilkan. Mengisimkan artinya menjadikan akar itu, memberikan konteks kata benda kepada akar. Memfiilkan artinya memberikan konteks kata kerja kepada akar. Ya. Akar itu selalu 3 huruf. Ya. Seperti saya katakan tadi, ciri adalah pancingnya, ciri adalah modal kita, dan akar adalah yang kita cari. Ya. Ciri kita hafalkan, ya. Akar kita temukan dengan menggunakan kamus. Ya. Contoh ya, falaha ya, akar falaha. Jika diberi ciri alma di depannya, ya, dia menjadi isim atau kata benda.
ya. Ma di depan atau kawin di belakang. Kawin ini singkatan dari kasroh dan tanwin. Ya. Kalau falaha ini diberi tanda kasroh, ya, diakhiri dengan i, tanda baca i, atau diakhiri dengan tanwin, falahi, falahun, falahan, falahin, ya, maka dia menjadi kata benda. Kalau dikasih al-falah, ya, sebuah kata benda. Bisa juga menjadi muflih, ya, orang yang menang atau pemenang. Tetapi jika ciri yang diberikan adalah tu di depan, misalnya ya, tuflihu, ya, maka dia menjadi kata kerja. Tuflihu, kamu menang, ya. Dikasih tu di depan, dikasih una di belakang. Tuflihuna, kalian pemenang, ya. Kalau dikasih na di belakang, falahna, kami menang atau kami menang, ya, menjadi kata kerja, ya. Jadi ciri memberikan konteks kepada akar, apakah dia kata benda ataukah kata kerja. Ini penting, ya. Ini penting karena kalau kita tahu ini kata benda, kita akan menerjemah dalam konteks kata benda. Kalau kita tahu ini kata kerja, kita akan menerjemah dalam konteks kata kerja, ya. Ini tadi, ya, terjemahnya, ya, contoh terjemahnya, ya. Terjemah isim, ya. Misalnya di sini ciri alif lam atau ciri mim, ya, atau ciri kawin di belakang, diterjemah sebagai yang atau orang yang, ya. Ciri kata kerja di bawah, tu artinya kamu, na di belakang artinya kami, ya. Jadi ciri kata kerja diterjemah dalam bentuk kamerad, kata ganti kamerad. Kamerad adalah kami, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Kami, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Ya. Terima kasih. Baik, ini dari Pak Agus ada yang bertanya ya. Mohon dijelaskan ulang tentang sebentar dulu ya. Ya. Mungkin saya mau balik lagi nih, ya. Tadi ada pertanyaan tentang madi dan mudhari. Ya. Nah, di sini contohnya nih. Tu artinya kamu. Kamu mudhari karena lokasinya di depan. Ya. Kamu future, ya. Atau tepatnya kamu sedang, akan, selalu. Itu semuanya bisa menjadi tiga hal itu, ya. Kalau kameratnya, saya katakan, ya, kalau kameratnya ada di depan akar, ya. Kalau kamu, kalian, kami, mereka, aku, dia, ya, dalam bentuk hijaiyahnya ada di depan akar, maka dia ke depan orientasinya, future, ya. Walaupun juga bisa future dan sedang dan selalu. Nah, di sini nanya adalah madi, ya. Lokasinya di belakang akar, maka dia bicara kamrat atau bicara kata ganti orang yang tensisnya adalah past tense. Ya. Clear sekali, ya. Jadi lokasinya ini jelas nih, ya. Yang kamratnya di depan orientasinya future, yang kamratnya di belakang orientasinya past tense. Ya, silakan Pak Agung. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, enggak, tadi ada pertanyaan. Oh ya, pertanyaannya adalah dari Pak Agus, mohon dijelaskan ulang tentang maksud kamrat. Nah, kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Ciguara itu. Ya, cukup, ya. Jadi kalau dalam terjemahnya kita mendengar misalnya kalian apa atau mereka apa. Nah, itu pasti kata kerja, ya. Terjemahan dari kata kerja. Terus ada pertanyaan dari tadi saya lihat seperti ada dari Bu Yuni di screen. Bu Yuni Yuniarti ya. Huruf ini sudah tadi, apakah huruf bermakna sama dengan kata sambung? Itu pertanyaannya. Oke. Sudah dijelaskan. Pokoknya intinya tadi adalah bukan benda, bukan kerja. Itu terjemahnya, ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Talida Salma Khairunisa. Boleh diberi contoh lagi
cara memahami kata. Oke, habis ini ya. Ya. Habis ini nanti. Ya. Kita- Kita masih punya berapa sesi nih sebetulnya nih? Selain ini masih ada tanggal 25. Ya. Ya. Oke, next Pak Play ya. Agung. Ya. Kita play videonya. Sebelumnya saya antarkan lagi deh. Saya antarkan lagi ya. Ya. Sebelum kita lihat contohnya, dan contoh ini juga belum lengkap. Ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa huruf bermakna itu, kalau di bawah 3 huruf, pasti huruf bermakna. Pasti bukan benda, pasti bukan kerja. Ya. Kalau 3 huruf, masih mungkin dia kata benda atau kata kerja. Ya. Kalau lebih dari 3 huruf, bagaimana? Kalau lebih dari 3 huruf, maka dia sudah pasti kata yang harus kita proses. Artinya, di proses itu apa? Ada kelebihan yang harus kita penggal. Kalau sebuah kata muncul 4 huruf, maka untuk mendapatkan akarnya kita harus penggal 1 huruf. Kalau kata yang muncul 5, kita harus penggal 2. Ya. Nah, sebelum ke situ lagi, masih ingat apa formula isim? Silahkan disebutkan, walaupun saya nggak dengar. Ya, bisa di chat ya, bisa di kolom chat. Ya, apa itu formula isim? Tulisan bahasa Indonesia juga boleh kalau mau di chat. Oke, ya. Alif dan lam, ya. Masih ada. Ini saya udah terima chat alif dan lam. Ya, Lengkapnya apa? Ma, ya. Alma, ya. Atau mim, ya. Saya sebut saja Alma ya, karena saya punya teman namanya Alma, jadi saya mudah mengingatnya. Ya. Berikutnya, itu Alma kalau di depan, kalau di belakang? Kawin. Kawin. Ya. Alma, kawin. Kawin itu adalah singkatan dari kasroh dan tanwin. Tanwin. Ya. Kasroh dan tanwin artinya kasrohnya i, berbunyi i, dan tanwinnya adalah an, in, un. Ya. Jadi kutubun, pasti itu benda. Ya. Betul. Azibun, ya. Azabun, ya. Alimun, ya. Marodun, ya. Pasti itu kata benda. Ya. Nah, sebelum masuk ke video berikutnya, saya ngecek aja dulu sekarang. Sekarang saya asumsi di depan ada Al-Quran ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita dengarkan aja dulu ya. Saya cek ya, saya tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengarkan baik-baik. Di mana benda, di mana bukan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Isim atau bukan? Ya, betul ya. Alhamdu adalah isim. Kata benda karena ada alif lam di depannya. Lillahi. Isim atau bukan? Betul, isim. Karena ada kasroh di belakangnya. Rabbi. Isim atau bukan? Isim. Kenapa? Ada kasroh di belakangnya. Al-alamin. Isim atau bukan? Isim karena ada alif lam. Ya, sebetulnya ada satu lagi di belakang, ada kasroh di bawah huruf mimnya. Ya. Oke, baik. Di video berikutnya, ya, nggak ada pertanyaan kan? Di video berikutnya kita akan berikan contoh. Ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan aja dulu. Silakan. Pertanyaan dari Pak Erlangga ya. Ini kata kerja
kok ada subjeknya? Kok seperti kalimat? Mohon dijelaskan. Nah, demikian, Cigu. Kata kerja kok ada subjeknya, kok Kok seperti kalimat. Ini pertanyaan ini canggih nih. Ya. Jadi seperti saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita ini caranya agak ilegal sebetulnya. Ya. Cara banyak yang istilahnya yang kita potong kompas yang menyesuaikan dengan kemudahan bangsa Indonesia untuk mengingatnya. Ya. Jadi komponen terkecil daripada sebuah kata dalam bahasa Arab itu bukan kata, namanya kalimah. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia kita sama-sama tahu. Ya. Saya memukulnya, itu sebuah kalimat. Ada subjeknya saya, ada pekerjaannya, predikatnya memukul, dan adanya kata ganti orang ketiga, kamrat orang ketiga. Ya, kamrat objek. Ada kamrat subjek, ada kamrat objek, dan ada predikatnya. Ya. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya, ya, pendek dia. Ya. Jadi bukan saya memukulnya, tetapi dalam bahasa Arab cuman dorobtu. Kalau itu past tense. Dorobtu. Tu-nya adalah kamratnya, ya. Dalam hal ini adalah saya, aku. Aku telah dorob. Aku telah doroba. Aku telah memukul. Ya. Dorobtuhu mungkin ya. Aku telah memukulnya. Ya. Nah, itu tertulis dalam satu kata. Ya. Nempel dia, gelondongan gitu, nggak panjang-panjang. Jadi bahasa Arab ini jelas lebih simple daripada bahasa kita, ya, sehingga dan persis ada masa lalu, ada masa depan dan sebagainya, sehingga tidak salahlah secara logika kita mengatakan ini memang bahasa yang tepat untuk menyalurkan wahyu-wahyu ilahiyah, walaupun biar bagaimana menyampaikan sesuatu yang infinite kepada finite itu hal yang hanya bisa dilakukan oleh yang di atas. Tapi memang bahasa ini bahasa yang persis. Demikian Pak Erlangga. Baik, sudah sangat jelas ya Pak Erlangga. Jadi kita bisa masuk ke slide berikutnya ya, Cigu ya. Silakan, ini diputar aja video. Play ya. Ya baik, play. Proses awal terjemah Quran mudah. Quran surat Al-Baqarah 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Kita lihat kata pertama adalah dzalika, sudah 3 huruf. Ya. Jadi kita cek di tabel huruf bermakna. Jika tidak ada di tabel huruf bermakna, kita cek di kamus. Ya. Kata berikutnya al-kitabu, lebih dari 3 huruf. Ya. Lebih dari 3 huruf berarti ada yang harus dipenggal. Ya. Di depannya ini ada alif lam. Alif lam adalah ciri isim, ya, kata benda. Ya. Maka kita dapatkan akarnya adalah kaf ta ba. Ya. Kata berikutnya la, lebih kecil dari 3 huruf. Ya. Maka hampir dipastikan ini adalah terdapat di tabel huruf bermakna. Kata berikut roiba. Roiba 3 huruf sudah, ya. Jadi cek tabel huruf bermakna atau kamus, ya. Fihi, ya, 3 huruf sudah, ya. Tapi kita curiga di sini ada huruf yang menempel. Ya. Kita cek depan tidak ada alma, kita cek belakang ada hi, ya. Ini adalah yang menempel. Jadi sisanya adalah fi, sisanya 2 huruf. 2 huruf insya Allah adalah huruf bermakna. Cek tabel huruf bermakna.
Kata berikutnya hudan, ya. Hudan sudah dituliskan dalam bentuk 3 huruf. Ya. Jadi clear ini tabel huruf bermakna atau kamus, ya. Tidak perlu diproses apa-apa. Lil muttaqin, ya. Lebih dari 3 huruf, maka harus diproses. Ada ciri yang harus dipenggal. Kita ketemu di sini lam mim di depan, ya. LM, lama, lam mim. Itu adalah dari alif lam mim, dari alam, dari alma, ya. Alma adalah ciri benda, ya. Kemudian di belakang ada ina. Ini adalah ciri jamak, ya. Ini adalah ciri jamak. Maka untuk sementara, ya, pada saat ini saja, ya, nanti kita dalami suatu saat, kita asumsikan untuk saat ini bahwa akar katanya adalah tako, ya, tako, ya. Nanti belakangan kita perjelas lagi apakah benar ukur akarnya ini tako dan apakah tanya 2 kali double karena ada tasdid di atas. Mungkin akarnya tatako, ya, mungkin, ya. Kita verifikasi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, di sini kelihatan ya prosesnya ya. Pertama, kita mengidentifikasi ini berapa huruf ini. Ya. Zalika kita anggap 3 huruf aja. Berarti nggak usah diproses. Al-kitabi lebih dari 3 huruf. Berarti ada yang harus dipenggal. Ya. Dipenggal di mana? Di depan atau di belakang? Ya. Tentunya tergantung kepada perbendaharaan ciri yang sudah kita hafalkan. Ya. Tadi kita mengingatkan kembali, ciri isim adalah alma kawin. Ya. Tolong diambil waktu nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Jangan dilewatkan aja begitu aja karena nanti akan sia-sia kita ya. Kalau ada suatu formula yang penting seperti ini, coba direnungkan dulu sebentar. Ya. Coba mengambil waktu untuk membayangkan seseorang wanita bernama Alma. Ya. Coba bayangkan. Ya. Kalau perlu tutup mata sebentar nih. Bayangkan seorang wanita bernama Alma. Ya. Dalam sebuah pesta perkawinan. Ya. Alma kawin. Ya. Kalau ini dilakukan, nggak gampang kita lupa gitu. Ya. Alma kawin. Karena alma kawin itu sebuah kata masih abstrak. Kalau kita sudah visualisasikan dalam bentuk yang konkret, ya, ini lanjutan-lanjutannya selalu begitu ya. Lanjutannya akan selalu penuh dengan pelintiran, ya, dengan mnemonik, mnemonik. Ya. Bagaimana kita mengingat itu dengan format-format memori yang mudah diakses oleh memori. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa ciri isim adalah alma kawin. Almanya di depan, kawinnya di belakang. Ya. Tengahnya apa? Apa? Tengahnya adalah akar kata. Akar kata yang terdiri umumnya dari 3 huruf. Dari 3 huruf. Ya. Nah, zalikal kitabu, ya. Yang pertama kita tidak proses yang zalika karena sudah 3 huruf. Kamus kita itu ada beberapa macam sebetulnya versinya. Ya, ada yang software, ada yang fisik. Standar dari terjemah Quran mudah TQM adalah ada tabel huruf bermakna. Ya. Jadi ketemu 3 huruf seperti ini, pertama dilakukan cek tabel huruf bermakna. Ya. Cocok nggak? Dan di tabel huruf bermakna itu ada artinya. Ini Pak, Bapak ini yang baju biru ini muncul di ini ya? Muncul di screen nggak? Dilihat semua nggak? Nah, itu kasih contoh tuh. Ya. Pak Erlangga ini. Ya. Itu contoh tabel huruf bermakna. Nanti kita akan berikan. Ya. Jadi,
tabel huruf bermakna seperti saya sampaikan tadi berisi 30% dari kata-kata yang muncul di dalam Al-Quran, dari 7.000 kata lebih. Ya. Dan jumlahnya hanya sekitar 50-60. Ya. Cek. Baik. Kalau, ya. Ini ada yang bertanya nih, Cigu, dari Bapak Pupung. Kamus yang dipakai yang mana katanya? Tabel huruf bermakna itu semi kamus juga ya. Kemudian nanti kita akan ada satu sesi mungkin yang menjelaskan gimana memakai korpus Quran.com. Korpusquran.com. Ya. Itu juga kamus yang bisa mencari akar kata. Tapi ingat, kita jangan malas ya. Maksud kita di sini nih kita nggak mau menggantungkan kepada gadget seperti kita menggantungkan kepada Google. Ya. Kita mau justru untuk bisa mencari secara manual, ya, kita punya skill-nya, kemudian konfirmasinya baru kita cari di kamus, baru kita cari di app. Hal lain juga yang penting disampaikan adalah bagi pemula terjemah, tolong ditampilkan contoh terjemah perkata, ya, Pak Agung. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Enggak, tolong ditampilkan format terjemah. Ya, boleh langsung. Kalau belum nggak ada pertanyaan lagi, boleh langsung. Ya. Ibu Hairun, enggak, bukan itu. Contoh Quran terjemah perkata. Quran surat Al-Baqarah, ya, atau Al-Fatihah. Oke, bentar ya. Nah, ini contoh terjemah Quran perkata, ya. Alhamdu sama lillahinya sama Rabbi sama al-alamin sudah terpisah. Ya. Sebetulnya kalau kita rajin, ini kita udah bisa tebak-tebak ini. Ya. Pakai ini pun kita sudah bisa tebak-tebak. Ya. Saya kasih contoh sedikit ya. Ya. Alhamdu. Ya. Ada ciri apa? Contohnya adalah ciri alif lam, ya, ciri isim. Isim. Ya, isim. Kita penggal alif lamnya dapat hamdu. Ya. Ha mim dal. Inisial dalam bahasa Indonesia adalah HMD, ya. Kita balik ya, cross ya, kalau Latin dari kiri kan, HMD. Kalau kita kasih M di depannya, MHMD, kira-kira mengingatkan kepada apa? Kata yang familiar. Muhammad ya. Muhammad. Ya. Apa artinya Muhammad? Ya, orang yang terpuji. Mu-nya itu menunjukkan orang. Muhammad, orang yang terpuji. Ya. Berarti akar kata HMD atau hamada dalam bahasa Arabnya atau hamimdal ini terkait dengan kata puji atau memuji. Karena di depannya ada ciri isim, maka kita harus menerjemahkannya menjadi isim. Ya. Jadi hamimdalnya itu dikasih al menjadi pujian. Ya. Pujian. Soal di situ ada tulisan segala di Qur'annya, ya segala itu adalah bagian dari tafsir sebetulnya. Ya. Bukan terjemah letterleknya. Nah itu contoh bagaimana kita bisa, dari sini pun kita udah bisa menebak-nebak. Ya. Robbi kita sama-sama familiar. Lillahi nggak usah dibelah lagi, kita bilang oleh lillahi itu bagi Allah, jelas. Al-alamin, ya. Al-alamin seluruh alam. Yang kita perlu tanyakan adalah seluruhnya yang mana ya? Alamnya yang mana? Nah, di sini challenge-nya. Terjemah perkata bahasa Indonesianya 2 suku kata, sebentar di atasnya kalimat. Kalimat yang nyatu. Maka perlu diproses, perlu dipenggal karena lebih dari 3 huruf.
Ya. Secara cepat aja saya mengatakan adalah al-nya di sini menunjukkan isim, kata benda. Alamnya adalah alama. Alama itu alam. Ya. Dan kemudian seluruhnya itu direpresentasikan oleh ina. Ina itu adalah ciri jamak. Ya. Nah, kira-kira demikian. Ya, kalau nanti punya terjemah perkata di rumah, mungkin sudah bisa mulai mencoba-coba. Ya. Setidak-tidaknya ngetes mana benda, mana bukan. Ya. Oke, masih ada pertanyaan satu lagi tadi ya. Ada pertanyaan Pak mungkin Agung dari Pak Agus ya. Mohon contoh sejumlah akar kata yang artinya banyak. Mungkin gini Pak Agung. Ya. Ibu Hairunisa sama satu lagi tadi kira-kira sudah terjawab nggak? Ibu Hairunisa ini yang pertanyaannya adalah sebentar. Hairunisa itu saya tidak lihat ada pertanyaannya di sini ya. Nggak, ada dua. Tadi Pak Agung bacakan pertanyaan dari dua ibu-ibu. Dua ibu-ibu sebentar ya, saya cek. Oke. Oke, ini ada pesan baru, coba sebentar saya bacakan ya. Ibu Talida ya, Ibu Talida Salma Khairunisa nih bertanya tadi mungkin lewat private kali ya. Ini saya sudah terima ya. Saya dengar dari Pak Agung yang membacakan tadi. Sudah disampaikan, saya tadi tanya contoh kata sudah terjawab, alhamdulillah. Oh, sudah terjawab nih. Cikgu nih. Oke, ya. Sudah terjawab. Lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut ke slide berikutnya atau ke video yang sebelumnya? Yang ini, summary-nya. Atau contoh dari Al-Baqarah. Masih ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan lagi. Tadi Pak Agus itu. Pak Agus bertanya mohon contoh sejumlah kata yang artinya banyak sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Oke, ya, langsung dijawab ya. Ya. Zalikal kitabu, ya, Alkitab. Ya, nggak usah kita proses pun kita udah tahu. Ya, Alkitab. Betul kan? Berikutnya, la roiba, ya, la kita semua udah tahu. Hampir semua kita tahu la itu tidak atau jangan. Ya. Tinggal roibanya kita cek kalau kita belum hafal artinya, kita cek di mana tadi di tabel huruf bermakna. Kalau tidak ada baru di kamus. Hudan, ya, hudan, petunjuk. Akar katanya adalah udah di situ udah 3 huruf tuh. Hadaya, ya. Hadaya itu pasti terkait sama hidayah atau hadiah. Lil muttaqin. Ya, secara keseluruhan aja kita udah tahu. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tinggal mungkin kita ada yang belum tahu, li-nya itu di depan apa, dan sebagainya ya. Oke, apalagi misalnya ya. Tapi ini agak rumit. Yu'minuna sebetulnya akarnya familiar ya. Tapi masih harus diproses. Bil goibi. Ya, bil goibi. Kepada yang gaib. Ya. Kita lihat sebagai orang yang belum pernah belajar terjemah ya. Kita lihat terjemahnya kepada yang gaib. Ya. Kepada yang gaib. Kira-kira yang gaib yang mana ya yang gaib ya? Oh, kita udah tahu tadi kalau gaib itu benda abstrak. Benda abstrak berarti benda isim. Oh, al-ghaibi itu pasti benda yang pasti yang gaib itu al-ghaibi ya. Karena tadi sudah disampaikan al itu diterjemah sebagai yang atau orang yang atau cuman sebagai penanda kata benda. Oh, al-ghaibinya yang gaib. Sisanya kalau dipenggal alnya berarti tinggal bi. Ya, bi itu artinya pasti kepada ya. Jumlahnya cuma 1 huruf. Oh, pasti itu jenisnya huruf bermakna. Jadi cukup simpel ya sebetulnya, cuman perlu latihan supaya lancar. Di bawah ada as-sholata. Kita lihat terjemahnya pun cuma 1 kata ya. Jadi pasti ya, nggak perlu diapa-apain tuh. Salat, sholat sama sholat. Kalau mau lebih curious,
Saya mau tahu akar katanya sholat itu apa. Ya, penggal alif lamnya, dapatlah solawa. Taknya pasti ciri isim juga tuh. Cuman belum diajarin tadi. Tak itu ciri isim. Nah, demikian. Baik, sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke video terakhir summary-nya ya, Cigu ya. Ya, silakan. Nah, kita play ya. Ya. TQM Summary 11 Juni 2020. Lebih besar dari 3 huruf, proses. 3 huruf, cek tabel huruf bermakna atau kamus. Lebih kecil dari 3 huruf, cek tabel huruf bermakna. Ciri isim, ya. Ciri isim adalah alamat kawin, ya. Ciri isim adalah alamat kawin. Alma di depan dan di belakang ada huruf ta, ada kasroh, ya. Kawin itu adalah singkatan dari kasroh, tanwin. Kasroh adalah tanda baca i, dan win adalah tanwin an, in, un. Selain alamat kawin, non isim. Selain alamat kawin, bukan isim. Pelajari link sebagai berikut, ya, yang di bawah ini, ya, supaya kita lebih memahami komponen ayat Al-Quran. See you all 25 Juni, ya, pukul 20.00. Oke, ya. Di sini sudah muncul ini. Sayang ini akhirnya ini tertutup. Alamat kawin, ya. Tadi kita ngomong di depan alma kawin. Sekarang ternyata alamat kawin. Contohnya adalah as-sholata tadi. Ya. As-sholata depannya alif lam, belakangnya ta. Nah, inilah taknya. Tak yang menunjukkan bahwa itu benda. Ya. Jadi kita harus merenung sebentar, jangan ditinggal, jangan udah tahu. Enggak begitu. Enggak begitu cara bekerjanya, wasting time. Ya. Kalau udah umur-umur seperti kita ini, kita harus memvisualisasikan supaya masuk ke long term memory kita. Ya. Alamat kawin, apa yang paling gampang dikonkretkan menjadi sesuatu yang mudah kita ingat seterusnya? Ya mungkin adalah gedung kawinan. Ya. Kita memvisualisasikan alamat kawin atau alamat kawin kita sendiri di mana dulu. Ya. Yang di gedung perkawinan, bayangkan ya kita menikah di sebuah gedung perkawinan seperti apa situasinya. Ya. Kemudian kita tambahkan ke memori kita. Ya. Oh, gedung adalah sebuah benda. Gedung adalah isim. Isim itu sebetulnya sama sama ismi ya. Isim itu nama. Ya. Jadi setiap nama itu sebetulnya adalah benda, kata benda. Ya. Apakah nama orang, apakah nama kursi, apakah nama ayat, apakah nama tempat, apakah nama waktu, ya itu benda. Ya. Ya, jadi jangan buang kesempatan, Kalau ini terus langsung ditutup, insya Allah minggu depan udah hilang. Ya. Harus ditanamkan dulu, baru ditinggal. Ya, supaya nanti kalau mau di-retrieve lagi memorinya pada suatu saat, ini dengan mudah akan keluar lagi. Ya. Alamat kawin, bayangkan gedung perkawinan, ya, gedung perkawinan adalah benda, dan bayangkan yang sifatnya private. Ya. Private itu artinya personal kepada kita. Ya. Gedung kawinan yang saya bayangkan tentunya berbeda dengan masing-masing kita. Gedung perkawinannya apa? Ya. Alma kawin adalah isim, isim adalah benda. Ya Pak Agung ada pertanyaan. Baik, ya Cigu ini ada pertanyaan dari Pak Dondin Pramesti menanyakan apakah bisa di-share tabel huruf bermakna. Ya nanti kita akan share ya. Akan di-share. Ya, insya Allah akan di-share. Yang kedua dari Ibu Talida bertanya, apabila alma di depan akar dan kawin di akhir kata, tak itu berada di sebelah mana akar?
Ini bisa macam-macam variasinya ya. Kalau alma pasti di depan, ya. Ta itu bisa langsung di belakang akar. Ya. Kemudian taknya itu sendiri bisa an in un. Ya. Contoh, rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi akar katanya itu adalah rohima atau rohama, ya. R-H-M, ya. Rahma, tan, ya. Tannya itu adalah huruf ta, dan tanda bacanya tanwin, rahmatan. Ya. Nah, ini perlu ini lagi disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum familiar. Akar kata dalam bahasa Indonesia itu pasti lebih panjang daripada akar kata dalam bahasa Arab. Karena akar kata di dalam bahasa Arab tidak mengandung huruf hidup. Ya. Misalnya, apa ya, amal. Ya. Amal itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Amal. Kita tuliskan adalah A, terus M, terus A lagi, A, terus L. Amal. Ya. Amal. Tapi kita kasih apostrof jadi amal. Ya. Itu 4 huruf dalam bahasa Indonesia. Kalau kita coret huruf hidupnya, ya, A di depan itu bukan huruf hidup ya, dia ain. Ya. Kita coret A di sebelahnya mim, ya, jadi AML. AML. Ya. Itulah akar katanya dalam bahasa Arab. Ain, ain, mim, dan lam. Teman-teman di TQM suka untuk mempermudahnya dibaca aja amalah. Ya. Diakan semua, difatahkan semua. Jadi ada perbedaan ya. Akar-akar bahasa Arab itu jarang yang mengakomodir huruf hidup. Kemudian perlu saya catatkan di sini juga sejak awal, bunyi itu tidak terlalu penting dalam bahasa Arab. Ya. Artinya kalau kita salah-salah bunyi pun, orang Arab ngerti itu, selama susunan hurufnya benar dan diucapkan dengan benar. Ya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, makan tidak ada hubungannya dengan makin. Makan tidak ada hubungannya dengan makin. Kenapa? Karena bunyinya aja udah beda. Ya. Tetapi dalam bahasa Arab, kullu, kulla, kulli, kullun, kullan, kullin, semuanya artinya sama. Ya. Walaupun bunyinya beda. Karena apa? Karena susunan hurufnya sama. Kaf, L, L ya. K, L, L. Ya. Kulla, kulli, kullu, kullun. Ya. Ba'da, ba'di, ba'du. Ba'dan, ba'din, ba'dun. Qobla, qobli, qoblu. Qoblun, qoblan, qoblin. Ya. Semuanya artinya sama karena susunan hurufnya sama. Ko, ba, dan la. Demikian. Baik, Cigo. Berarti itu seperti anta, anti, antum, begitukah ya? Ya, kalau anta itu kan untuk laki-laki ya. Laki. Satu orang. Ya. Kalau antum itu untuk laki-laki rame-rame. Tapi karena kita menghormati orang mungkin, maka semua orang dibilang antum. Ya. Ya. Baik, kalau Bapak anti, semuanya. Jika ada yang ingin ya, ditanyakan, silakan sampaikan di kolom chat, diketikkan. Tadi dari Ibu Talida Salma sudah jelas ya penjelasan dari Ciguara. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Andri, Pak Andri Doni mengangkat tangan. Silakan Pak Andri. Maaf, Pak Agung, maaf tadi apa namanya? Tadi mau lihat balik chat sebetulnya. Ya. Tapi ya terima kasih Pak Ara atas apa namanya sesinya. Terima kasih Pak Doni. Sudah hadir.
Oke, baik. Mungkin ada yang lainnya? Kalau tidak ada yang tanya berarti semuanya sudah paham betul nih berarti Cigu ya. Ya, mudah-mudahan insya Oh Allah. ya. Ya, tolong sampai di rumah dipikir-pikirkan lagi. Dan yang satu hal yang pasti nggak boleh lupa adalah alamat kawin tadi. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas alamat kawin berjamaah. Kawin berjamaah tuh menarik tuh. Ya. Alamat kawin berjamaah untuk pertemuan berikutnya. Ya. Silakan dipikir-pikir dulu sendiri apa maksudnya, karena bagi tiap orang itu bisa interpretasinya beda. Ya. Tapi yang pasti mudah diingatinnya, alamat kawin berjamaah. Ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan berkah. Itu ada masuk satu pertanyaan ya? Ya, ada yang bertanya dari Ibu Talida sudah terjawab. From Nina. Ada bermakna dan materi lainnya apakah akan share melalui email? Ya, insya Allah akan bisa kita share di email ya. Yang butuhkan. Ya. Tabel huruf bermakna kita share segera nanti besok mungkin atau lusa ya Pak Agung ya. Kemudian teman-teman yang hadir di sini tolong mengajak atau menginformasikan kepada yang lain-lain supaya semakin banyak teman-teman kita yang bisa lebih membuktikan kecintaannya kepada Al-Quran, yang berharap supaya Ramadan tahun depan kalau tadarusan itu tadarusan dengan paham, ya. Kalau menghatamkan Al-Quran, menghatamkan dengan paham. Ya. Nanti beberapa sesi ke depan mungkin kita bisa lihat bahwa ini sangat tidak susah. Ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muzakkir. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada yang mengatakan, ada yang mengkomen? Dari Pak Sigit ya, Pak Sigit ya. Prinsip dasar ini perlu diendapkan, dicerna dulu. Bagaimana Cigu? Perlu diendapkan ya, pasti perlu diendapkan. Ya. Tapi yang paling basic, paling mendasar jangan pernah terlepas ya. Kadang-kadang yang basic itu nggak terlepas. Bahwa yang kita proses hanyalah yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Untuk apa? Supaya kita dapat intinya, ya, 3 huruf akar kata. Kenapa mesti mendapatkan 3 huruf itu? Karena itulah vocabnya. Ya. Oke, Pak Agung. Mungkin ada yang lainnya yang ingin disampaikan. Pak Erlangga mungkin ingin menambahkan. Enggak, cuma ngingetin jangan lupa nanti yang di-share termasuk ini matriks ciri. Matriks Mas Agung. Ya, yang di-share di samping ini, yang ini juga. Iya, ya, nanti akan kita kirim via email ya ke Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan insya Allah Ya, dua itu jangan lupa. Iya, baik Pak Erlangga. Bagaimana Pak Pak Jiguara, sudah cukup ya? Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diingatkan besok. Agung. Ya, sampai ketemu tanggal 25 Juni. Nanti 25 kita Juni. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di pertemuan yang pertama, insya Allah juga nanti akan kami share ya. Kami share kembali untuk pertemuan tanggal 25 Juni. Baik, ini ada yang bertanya. Sama-sama ya. Bentar ya Pak Dondin, alhamdulillah, terima kasih Pak Aryawan. Insya Allah bisa ikut Zoom meeting berikutnya. Amin. Yang akan datang undangannya lewat apa, kita akan share juga lewat email ya. Email sudah terdaftar.
insya Allah nanti kita akan langsung share linknya. Dan alhamdulillah nih kita jumlah pesertanya bisa sampai 500. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin mengundang teman-teman, itu insya Allah bisa tercukupi space-nya ya. Baik, dari kami selaku pengelola PTM Foundation, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kita bersedia untuk berbagi. Insyaallah kita minggu tanggal 25 ya. Kita ketemu di tanggal 25 Juni tepat jam 8. Tepat jam 8. Mungkin bisa sampai jam setengah 10 nanti. Baik, dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mati. Oi. Betul matiin. Iya belum, bentar. Mati. Ya kelihatan mati. Lu mati Pak Agung. Belum putus nih. Ya, nggak apa-apa. Monggo silakan kalau ingin ngobrol-ngobrol. Oh gitu, masih ada waktunya. Wati, Nah, udah pada pergi. Ngobrol santai, monggo silakan. Bagi yang sudah ingin istirahat, monggo silakan. Yang berikutnya, Ciguara masih ada nggak itu? Masih ada nggak Ciguara? Nggak ada kayaknya. Yang berikutnya, kan tadi banyak ngebahas ini ya, isim. Fiilnya belum diutak-atik nih. Padahal ketemu yang paling susah ntar ketemu fiil. Duel ditemu fiil. Harus latihannya banyak fiilnya. Irna, jagonya fiil nih. Kan ada Cikgu Ella lah. Gila, Cikgu Irna dong. Jarang nongol tapi masih jago banget gitu loh. Walah. Ternyata betapa dia di sana. Cikgu cucunya dapat ilmu banyak. Cikgu Ara masih online nggak? Bagus. Cikgu Ara masih online. Kelihatan. Gue cari-cari. Sepertinya videonya sudah up. Mau tanya, apakah materi tadi itu bisa kita share kepada calon peserta tadi nggak semua? Materi-materi yang dipresentasikan. Mestinya bisa. Supaya itu mereka melihat, mencoba merekam. Itu maksud saya. Ya, nanti kita tanya ke Cikgu Era, Cikgu Ara. Ya, nanti saya coba tanyakan ke beliau ya. Cikgu Ara ya. Ya, di WA langsung aja ntar kabarin ke Mas Agung. Ya. Karena materinya simple dan siapa tahu peserta yang minat dia buka-buka, dia lihat-lihat. Jadi terekam oleh mereka. Ya. Ya, baik Erlangga. Betul. Setuju. Sama tambahannya ya Pak Agung. Catat aja ya Pak Agung ya. Nanti konsultasi sama Ciguara. Ya. Pak Agung, kayaknya ada pertanyaan tapi kayaknya mungkin disampaikan aja nih. Kayak ini masih ada sisa-sisa pertanyaan. Maksudnya? Mana? Ini kayaknya dari Madiansyah. Oh, ada 2 pertanyaan. Madiansyah, makanya jadi kayaknya nanti nanti kita sampaikan seperti kamus akar kata juga akan di email ya. Kayaknya nggak bisa Mas, Mas Agung itu kamus. Linknya doang. Iya, paling sebelum mungkin linknya corpusquran.com, tapi nanti begitu kalau dia kan generasi zaman sekarang juga, meskipun umurnya mungkin udah tua, nanti dia akan coba berutak-atik sendiri, pentok-pentok, nanti dia nanya, tapi nanyanya sudah mengarah ke yang dia sudah agak dalam, karena udah ngutak-atik sendiri. Kasih linknya aja, korpus Qurannya. Oh ya, sebelum pertemuan lanjutan tanggal 25, apakah antar kita akan bikin pertemuan lagi seperti ini? Ya, bisa Pak. Kayaknya gitu, supaya kita secara sistematis mulai menyusun materinya, urut-urutannya. Setuju. Nah,
Tinggal kita Setuju. setting. Nah, jadwalnya kapan? Supaya kita settingkan agenda masing-masing, supaya kita bisa bikin pertemuan lagi. Catat. Karena udah Kayaknya pensiunan, tanya itu jadi deh, Pak. anytime bisa. Tanya Pak Ara dulu deh. Ya, Apa? nanti kita, Cikgu. nanti kita Nanti di Iya, iya. Yang padat Pak Ara itu. ya betul, nanti kita coba tanya ke Pak Ara ya. nanti Mas Agung yang kasih kabar aja Mas Agung. Ya, baik Bu Ati. Ya. Oke. Ada Totali yang aktif muncul hadir jadinya berapa Mas Agung? Dari sejumlah yang daftar. Ada nggak rekornya? 70-an. 70-an. Alhamdulillah. Parohnya ya 50%. Kira-kira nangkep sebagian besar pada nangkep semua nggak ya itunya ya? Paling nggak menurut saya gini, nanti kita lihat pada session tanggal 25, di antara 75 ini siapa yang tetap hadir. Nah, itu potensial lanjut. Betul. Oke. Ya. Sebenarnya kalau nggak coba latihan memang masih pasti belum mengerti. Iya. Iya, benar. Jadi saran saya bukan latihan. Harus ada contoh. Nah, saran saya bentuknya contoh. Kita semua pasif aja. Jadi misalkan presenternya Cikgu cuma ngasih contoh yang berulang-ulang dengan materi yang berbeda-beda. Iya, betul. Jadi one way aja dulu, nggak apa-apa, one way. Ya. Betul. Ya. Mungkin caranya kasih contoh 3 atau 4 contoh. Tiil dulu misalnya. Sudah 4 contoh, kasih kesempatan. Ada yang mau tanya? Ada yang penasaran kali ya? Kita pancing dengan pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu? Yang unik-unik lah. Tapi jangan yang berat-berat dulu. Jangan yang betul unik banget. Kan beberapa yang terakhir kita di WA itu kan yang unik-unik. Bikin sakit kepala tuh. Ya usah yang simpel-simpel, yang masih standar-standar. Iya, yang bersifat umum aja dulu semuanya. Ya. Oh, masih di situ, Po. Nanti kita coba formulasikan, Pak ya. Coba. Nanti kita bahas coba kita bahas di internal. Kira-kira bagian mana yang memang perlu kita buat lebih mudahkan audiens ya ketika webinar ini ya, karena memang online semuanya dan beberapa pengaruh seperti audio dan lain-lain, cuaca. Tadi juga ini sempat hujan dan sempat putus internet saya tuh. Oh, hilang. Iya, tadi sempat hilang. Ya, sempat hilang internetnya dan ya alhamdulillah hidup lagi. Bang Ella kayaknya tuh pinter banget. Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan dulu malam ini. Ya. Kita istirahat. Nanti saya informasikan linknya untuk pembahasan di internal ya. Ya. Iya, Mas Agung. Atas waktunya. Makasih, Mas Agung. Dadah Irna. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aku nggak mati-mati.